Pertanyaannya adalah urgensi istiqomahnya dalam berhijrah seperti apa, Ustaz? Ini mungkin mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Iya, baik. Jadi kalau bilang atau kalau ditanya tentang apa urgensi istiqomah, ya sangat besar urgensinya atau sangat penting gitu ya. Kenapa sangat penting? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jelas memerintahkan kita untuk istiqomah gitu ya. Misalkan di beberapa ayat Allah berfirman, yang pertama dalam surat Asy-Syura ayat 15. Allah berfirman, "Wastaqim kama umirta." Yang artinya tetaplah istiqomah sebagaimana engkau diperintahkan atau diperintahkan kepadamu. Jadi jelas ini langsung perintah ya, bentuk redaksinya wastaqim kama umirta, yaitu istiqomahlah sebagaimana diperintahkan gitu ya. Kemudian dalam surat Fussilat juga Allah berfirman ya, dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Kita lihat di sini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, akhi Maulana, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, Rabbku adalah Allah. Jadi orang-orang yang misalkan mereka atau dia dulu orang yang suka berbuat syirik ya, yang meninggalkan Rabbnya. Dia berbuat maksiat, meninggalkan Rabbnya. Dia tidak taat kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Dia meninggalkan Tuhannya. Tapi ketika dia kembali dan mengatakan Rabbunallah, ya, Rabbku adalah Allah, dan dia kembali taat kepada Allah, meninggalkan perbuatan syirik, perbuatan maksiat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah ya, setelah berhijrah ya, mengatakan Rabbku adalah Allah, dia taat kepada Allah, meninggalkan semua perbuatan-perbuatan buruknya, kemaksiatannya, kesyirikannya dan lain sebagainya, dan dia beristiqomah ya di dalam Rabbunallah itu, maka Allah katakan tatanazzalu 'alaihimul malaikah, ya kata Allah, maka malaikat akan turun kepada siapa? Kepada mereka, yaitu kepada orang yang mengatakan Rabbunallah dan istiqomah itu ya. Kemudian Allah katakan juga alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jelas sekali Allah memberikan suatu penenang atau satu satu kalimat yang menenangkan orang ini, yaitu kata Allah, janganlah kalian takut dan jangan bersedih hati. Jangan takut, jangan bersedih hati ya. Untuk orang-orang yang istiqomah ini, jangan takut. Jangan takut dari apa? Jangan takut untuk masa depan. Jadi masa depan semuanya sudah Allah tanggung. Jangan takut ya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Enggak usah bersedih hati atas apa yang sudah ditinggalkan ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Dan inti ayat ini adalah bahwa ini juga termasuk perintah untuk beristiqomah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan untuk orang-orang yang istiqomah itu satu keutamaan yang banyak sekali di sini. Malaikat turun kepada dia dan dia mengatakan jangan takut dan jangan bersedih hati. Kemudian Allah menggembirakan orang-orang yang istiqomah ini dengan apa? Dengan surga, gitu kan? Surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan untuk mereka yang beristiqomah ini. Nah, ketika suatu amalan diberikan balasan atau iming-iming pahala yang besar ini, maka ini berarti diperintahkan. Ya, jadi yang pertama, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk istiqomah. Ini diantara urgensinya, gitu kan? Yang kedua, diantara urgensi istiqomah dalam berhijrah, yang kedua, Allah mencela orang-orang yang tidak istiqomah dalam berhijrah. Ini akhi Maulana ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang berhijrah, kemudian tiba-tiba nggak lama kemudian, ini biasanya kan begitu ya, lagi musim hijrah mereka hijrah, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba mereka kembali kepada perbuatannya yang dulu lagi, atau kembali meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan perempuan di akhir Maulana, dia berhijrah, sudah mengenakan jilbab atau kerudung, kemudian tiba-tiba
dia kembali melepas kerudungnya. Setelah dia keluar dari rumah, dia buka kerudung, dia berani ya, nggak takut lagi dosa. Nah ini nggak istiqomah, maka dicela ya. Nah contoh misalkan dalam surat An-Nahl ayat 92, ini juga sebuah perumpamaan yang sangat bagus dalam Al-Quran, yang ini sebenarnya mencela orang-orang yang tidak istiqomah, akhi Maulana ya. Misalkan Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kata Allah, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya kembali ya, yang sudah dipintal dengan kuat, yaitu menjadi cerai-berai kembali gitu. Ini perumpamaan. Coba akhi Maulana ya, kita perhatikan ayat ini. Allah katakan, janganlah kamu seperti seorang perempuan. Memang biasanya yang memintal benang itu kan perempuan gitu ya. Betul, Ustaz. Nah, kemudian jangan seperti seorang perempuan yang menguraikan kembali benangnya setelah dipintal. Ya, antum bisa bayangkan. Benang itu ya, kalau misalkan ini kain ya. Kain itu kan pintalan dari benang-benang yang sebenarnya sehelai-sehelai gitu. Kemudian dirajut ya, kalau kita lihat di YouTube misalnya ada orang yang lagi mintal kain kan seperti itu ya. Betul. Jadi kain gitu, akhi Maulana. Nah, kemudian kok setelah jadi kain bagus atau jadi baju seperti ini atau jadi sarung yang kita pakai, kemudian orang itu mengurai kembali satu-satu pelorotin satu-satu sehingga cerai-berai kembali. Ya jadi seperti semula kembali. Nah, ini jelas sangat dicela. Jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita sudah berhijrah, gitu kan? Sudah berhijrah yang meninggalkan perbuatan maksiat, dosa dan lain sebagainya, kemudian kita mulai merajut ketaatan kepada Allah ya, sholat 5 waktu nggak ketinggalan, bahkan berjamaah, bahkan nggak pernah masbuk misalkan ya. Kemudian setelah sholat berjamaah baca Al-Qur'annya juga Masya Allah setiap hari minimal 1 lembar itu baca gitu ya. Kemudian zikir pagi dan petangnya, kemudian Masya Allah Senin Kemisnya puasanya dan seterusnya, itu kan sudah dipintal tuh. Nah, ini jangan seperti perempuan tadi, setelah sudah jadi kain kemudian diurai kembali. Setelah kita sudah berhijrah, sudah taat di jalan Allah, sudah melakukan berbagai amal ibadah yang Allah perintahkan, ini jangan kemudian kita tinggalkan kembali, diurai kembali. Nah, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan tadi surat An-Nahl ayat 92. Nah, kemudian dalam hadis pun dikatakan ini ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhuma, bahwa beliau bersabda, ya Abdullah la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti fulan ya. Ini ada hikmah di balik kenapa Rasulullah tahu orang ini sebenarnya, tapi Rasulullah tidak menyebutkan namanya. Jadi menyamarkan namanya ini diantara adab kalau kita ingin mengatakan si fulan keburukannya gitu ya. La takun misla fulan, janganlah engkau seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu fulan itu rajin salat malam, kemudian dia meninggalkan salat malamnya, gitu ya. Jadi ini dicela, akhi Maulana. Ini perbuatan yang sunnah, salat malam. Ini dicela, apalagi yang wajib ya. Misalkan salat wajib, puasa Ramadan ya, kemudian kewajiban-kewajiban yang lainnya, termasuk enggak istiqomah di dakwah ya, atau termasuk menutup aurat bagi perempuan tadi ya, berhijab. Ini satu yang wajib. Kalau dia enggak istiqomah, itu lebih dicela lagi. Yang salat sunnah tahajud atau salat malam ini yang sifatnya sunnah, itu pun kalau tidak istiqomah, yaitu dicela oleh Rasulullah SAW, karena dikatakan jangan seperti fulan yang dulunya rajin sholat malam, kemudian sekarang dia meninggalkan sholat malamnya. Nah, apalagi sesuatu yang wajib. Nah, kalau sudah berhijrah, intinya, jadi yang kedua itu Allah mencela orang yang tidak istiqomah, gitu. Kalau yang pertama tadi Allah memerintah, kenapa urgensi atau pentingnya berhijrah? Yang pertama, Allah jelas memerintahkan hamba-hambanya untuk istiqomah dalam hijrahnya. Yang kedua, Allah mencela orang yang tidak berhijrah. Demikian akhi Maulana. Baik, Masya Allah, itulah pendengar ya, pentingnya atau urgensi daripada istiqomah ya. Ini penting sekali dan mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita, terutama yang mungkin masih hijrah musiman, mungkin bisa dikatakan kayak gitu Ustaz ya. Orang ikut ke kajian tertentu dia ikut, orang lagi musimnya berhijab tertentu dia ikut, tapi setelah trennya nggak ada,
hijabnya pun nggak ada, kajiannya pun nggak begitu Ustaz ya. diurai kembali. Nah, begitu kalau dalam perumpamaan surat An-Nahl tadi seperti halnya wanita yang memintal benang gitu ya menjadi sebuah kain kemudian diurai lagi seperti halnya tadi Ustaz gambarkan. Dan juga dalam hal sunnah pun sampai Rasulullah SAW menyorotnya ya dalam sholat malam ya, disampaikan kepada